Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustazah Hajah Irena Handono selaku narasumber pada acara sore hari ini. Yang saya hormati Ibu Hajah Tri Winarsih SP selaku Ketua PW Salimah Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Prasasti Bintarum selaku Ketua PD Salimah Bantul atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Wina Rohmaniyah selaku Ketua PC Salimah Banguntapan. Dan yang saya hormati pula para muslimah di seluruh tanah air yang sudah hadir pada acara Tarhib Ramadan sore hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenannya limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam forum webinar Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh PC Salimah Banguntapan dengan tema Journey to be a Good Muslimah, Ramadan mengokohkan akidah, menguatkan ibadah, menjadi muslim berakhlak karimah bersama Ustazah Irena Handono. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, sahabiah serta para pengikutnya. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Sebelum saya mulai acara pada sore hari ini, perkenankan saya dari pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsalimah, acara ketiga adalah tilawah Al-Quran, acara keempat sambutan Ketua PC Salimah Banguntapan, acara kelima pembukaan agenda Ramadan Salimah Fair, acara keenam materi dan diskusi, acara ketujuh doa, kemudian acara yang terakhir yaitu acara kedelapan pengumuman dan penutup. Tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja mari bersama-sama kita membuka acara Tarhib Ramadan pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsalimah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana
Selanjutnya Marsalima. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum saya melanjutkan ke acara berikutnya, saya ucapkan selamat datang kepada Ustazah Irina Handono. Selamat datang pada acara Tarhib Ramadan yang diadakan oleh PC Salimah Banguntapan. Baik, untuk sahabat muslimah sekalian, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di chatroom, karena nanti di akhir acara akan ada banyak pengumuman, terutama pengumuman door prize, dan akan diserahkan pada peserta yang mengisi daftar hadir saja. Baik, untuk acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Laili Nurhayati. Kepada Ibu Laili Nurhayati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'anzahum anfusahum ulaika humlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ibu Laili Nurhayati. Semoga dengan dibacakannya tilawah tadi akan menambah keberkahan pada forum kita sore hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PC Salimah Banguntrapan kepada Ibu Wina Rohmaniyah. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dika. Jazakillah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana fi ni'matil iman wal islam. Shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka secara virtual dalam acara Tarhib Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah hasanah yang telah menghamparkan peradaban umat terbaik, yang hingga hari ini kita berlomba-lomba untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita mampu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ustazah Irena Handono yang sudah bergabung, yang kami hormati Ketua Salimah PWDIY Ibu Tri Winarsi, yang kami hormati Ketua PD Salimah Bantul Ibu Dr. Gigi Prasasti Bintarum, dan yang kami hormati sahabat muslimah yang telah hadir bergabung dalam forum ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah limpahkan kepada kita semua pada saat ini. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah tidak terasa ya kita sudah sampai di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berdasarkan ayat tersebut sudah sangat jelas sekali bahwa puasanya kita, ibadahnya kita di bulan Ramadan nanti adalah sebuah jalan bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa. Sebagaimana indahnya perumpamaan seekor ulat yang menjadi kupu-kupu, sehingga ketika kita nanti kelak di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk bisa berubah ya, sehingga pada sore hari ini bahkan untuk acara Ramadan kali ini Salimah Banguntrapan mengusung tema Journey to be a Good Muslimah. Karena barang siapa yang hari ini lebih baik, Allah menyukainya ketimbang hari ini lebih buruk, sehingga kita berusaha menjadi muslimah yang berusaha untuk memperbaiki diri kita
semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan akidah kita, menguatkan ibadah kita, menguatkan akhlakul karimah kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Salimah yang dirahmati Allah, selamat menikmati kajian di bulan menjelang bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah kita semua sudah menyiapkan dari Salimah Banguntapan beberapa acara yang nanti insya Allah akan di-share oleh panitia. Terima kasih atas kesempatan sore hari ini telah bergabung bersama kami. Semoga Allah diberikan keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah sekalian, tidak terasa kurang dari 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah. Bulan yang selalu dinanti oleh umat muslim di seluruh dunia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, PC Salimah Banguntapan mengadakan rangkaian acara Ramadan Salimah Fair untuk menyambut dan menyemarakkan Ramadan pada tahun ini. Untuk lebih jelasnya, akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ramadan Salimah Fair kepada Dr. Ari Kurniawati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada Mbak Dika selaku pembawa acara yang kami hormati, perwakilan dari seluruh pimpinan wilayah undangan dari Atul Asia, ada juga Ibu Lurah di domisili kami kebetulan ya di Wirokerten, hadir di sini Bu Rahma. Kemudian kami dari panitia, saya selaku ketua panitia yang diamanahi pada tahun ini ingin menyampaikan rangkaian acara Salimah Ramadan Fair tahun 1433 Hijriah. Baik, mari kita simak video berikut ini yang akan menggambarkan kegiatan yang akan kami adakan pada tahun ini. Terima kasih. Demikian tadi video tentang Salimah Fair yang terdiri dari berbagai macam kegiatan, diantaranya tarhib kita yang perdana pada hari ini, juga ada rangkaian 3 nanti dengan tema yang tadi sudah disebutkan dengan pembicara-pembicara yang sudah kita kenal, tentang keluarga, romantika samara bersama Ustazah, kemudian untuk remaja dan muslimah umumnya tentang muslimah berhijrah, juga tentang Sabiko, Salimah Business Community, yang tadi juga disebutkan ada lomba-lomba juga ya. Kita simak video lombanya berikut ini ya, untuk lebih detail sedikit ya. Walaupun nanti akan kami share di media sosial kami.
Monggo silakan di-share dulu untuk video lombanya. Sambil menunggu sharingnya, lomba ini terdiri dari 3 kategori umur. Yang pertama untuk anak-anak kita mengadakan Pilda Dacil, kemudian untuk ibu-ibu ada lomba puisi religi, dan untuk para muslimah remaja kita mengadakan lomba Reels Instagram ya, dengan hadiah yang cukup menarik dari berbagai sponsor. Ya, ini videonya ya. Apakah bisa terlihat di layar semua semua? Belum muncul ya? Di stop kepada Aisyah. Tidak mengurangi ketidaknyamanan ini ya, ibu-ibu. Kami ulangi lagi bahwa perlombaan yang akan diadakan itu nanti meliputi 3 usia yang akan kami share di medsos kami ya, lomba Pildacil untuk anak-anak, puisi religi untuk ibu-ibu, dan lomba Reels, video Reels IG, Instagram untuk remaja muslimah. Baik, mungkin belum memungkinkan nanti bisa kita share ulang di belakang. Kemudian satu lagi untuk Salimart ya, Salimah pasar online ya yang bernama Salimart, barangkali sudah bisa di-share untuk kesempatan kali ini. Di akhir Bu Ari. Oh baik, ya. Ya, ini juga nanti akan di-launching mulai Ramadan kali ini ya, minimarket online dari Salimah atau Salimart yang akan mendukung perekonomian anggota Salimah maupun muslimah pada umumnya. Untuk ibu-ibu yang memiliki bisnis rumahan bisa bergabung juga gitu ya, menjadi sarana marketing. Dan saat ini kita memiliki Salimah Business Community atau Sabiko yang kali ini Salimart masih berupa 3 jenis produk ya. Bisa kita simak nanti di medsos kami lebih detailnya, kita cepat saja. Kemudian untuk nanti pemesanan bisa lewat WhatsApp ya, dan kemudian untuk kontak person atau narah hubung dari Salimah ini bisa menghubungi Mbak Ais ya di slide terakhir ya. Mbak Aisyah untuk Salimart dari Departemen Ekonomi Salimah Banguntapan. Ya, baik. Demikianlah. Ya, ini ya kontak person tadi ya Mbak Aisyah ya di nomor 081567894488. Nanti bisa disimak di medsos kami dan demikian ini untuk paparan kegiatan Salimah Ramadan Fair. Apakah masih mau di-share untuk lomba-lombanya? Cukup dulu Bu Ari. Cukup dulu ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita nyatakan bahwa Salimah Ramadan Fair kita dibuka, semoga dapat menjadi fasilitas atau sarana untuk memperbaiki karakteristik kepribadian muslimah ya, menjadi perjalanan menjadi muslimah yang baik, journey to be a good muslimah, yang kuat akidahnya, bagus ibadahnya, dan lurus akhlaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati Tarhib Ramadan kali ini. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Ari Kurniawati yang sudah menyampaikan rangkaian agenda Ramadan Salimah Fair pada tahun ini. Oleh karena itu kami menunggu partisipasi dari semua sahabat muslimah di sini untuk bergabung dalam rangkaian acara Ramadan Salimah Fair yang rencananya akan dimulai hari ini sampai nanti sebelum 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, sahabat Salimah semuanya, langsung saja kita menuju ke acara yang kita nanti-nantikan bersama.
Alhamdulillah Ustazah Irena sudah bergabung juga dengan kita pada sore hari ini. Sebelum saya mempersilahkan Ustazah Irena, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Hajah Irena Handono, tempat tanggal lahir Surabaya 30 Juli 1954. Pendidikan terakhir beliau adalah Institut Filsafat Teologia Katolik atau Seminari Agung, kemudian Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Nama suami adalah Tengku Mansur Muhammad Amin almarhum. Kemudian pengalaman hidup dan organisasi beliau merupakan Ketua Legio Maria dan Biarawati yang mengikrarkan Islam pada tahun 1983. Kemudian beliau juga melakukan ibadah haji pertama pada 1992. Beliau bergabung di IJMI Surabaya, pengurus pusat PT, Ketua Jamaah Al-Muhtadin Masjid Agung Al-Azhar Yogyakarta. Beliau juga sekarang adalah pendiri Irena Center, yaitu lembaga kajian perbandingan agama dan pembinaan mu'alaf. Kemudian beliau juga sebagai penasehat Muslimah Peduli Umat atau MPU, yaitu forum yang terdiri dari 49 ormas muslimah. Untuk lebih lengkapnya bisa rekan-rekan dibaca sendiri pada share screen ini. Baik, saya sapa terlebih dahulu Umi Irena Handono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya Umi? Alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir juga selalu sehat, sukses, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Umi, sepertinya ini sudah tidak sabar sahabat muslimah untuk mendengarkan materi dari Umi Irena Handono pada acara Tarhib Ramadan sore hari ini. Kepada Umi Irena Handono saya persilahkan. Terima kasih. Perkenankan Umi menyapa secara formal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Dr. Ati Kurniawati dan seluruh keluarga besar Salimah yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, terima kasih buat undangannya untuk kita bersama-sama menggali ilmu agama Allah, dan mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa bersama dengan hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Tak lupa juga setiap saat kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di Zoom ini. Tak terasa seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi, ibu-ibu pimpinan kita, bahwa waktu bergulir dengan cepat, seolah Ramadan masih baru saja. Idul Fitri masih lekat di dalam ingatan kita. Tapi ternyata saat ini sudah kita harus bersiap untuk menikmati kembali bulan suci Ramadan. Maka yang paling utama adalah rasa syukur kita bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan. Bulan suci yang penuh dengan berkah, ampunan, dan sekaligus pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua siap. Alhamdulillah, Salimah melaksanakan acara seperti ini adalah Tarhib Ramadan, persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan yang kita rindukan. Tak lama lagi kita akan menjelang. Apa persiapan kita? Kalau kita tanya persiapan tidak cukup hanya dengan mempersiapkan pakaian baru
atau dengan beraneka macam makanan. Tidak cukup itu. Tapi persoalannya adalah bagaimana dengan keimanan kita. Bagaimana persiapan kita. Apalagi kita tahu sendiri. Contoh akhir-akhir ini aja. Banyak sekali rongrongan terhadap iman dan akidah kita. Sampai-sampai tentang adanya niatan dari seberang sana. Umi nggak sebut namanya, ibu-ibu pasti hafal itu nama orang itu. Yang mempunyai keinginan, yang mempunyai usulan agar supaya kitab suci Al-Quran itu di-drop 300 ayatnya. Kenapa? Karena dia beranggapan ayat-ayat Al-Quran yang 300 ini harus di-drop karena ini merupakan ayat-ayat radikal. Nah, rupanya nggak sedikit juga umat kita yang goyang, dan ada juga umat kita yang ikut-ikutan kemakan dengan wacana seperti itu. Iya, Islam ini kan dari Arab. Ya, kita nggak cocok lah untuk bangsa kita. Kita harus bikin Islam made in Nusantara. Dan macam-macam hal itu. Nah, sudah tepatkah demikian? Ini yang menjadi pertanyaan bersama. Kalau bagi mereka mengubah-ubah ayat itu sudah dari zaman dahulu. Hal itu sudah mereka lakukan lama. Dan bagi mereka mengubah-ubah ayat itu bagi mereka benar-benar saja itu. Malah mereka mempunyai suatu anggapan bahwa ya Tuhan menyesuaikan diri menurut zaman. Jadi menurut mereka Tuhan menyesuaikan menurut keinginan manusia. Maka akibatnya apa? Akibatnya ayat-ayat Allah mereka ubah-ubah. Mereka tambahkan, mereka kurangi, mereka ganti. Itu kebiasaan mereka. Coba silakan Ibu buka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 161. Saya langsung pada terjemah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Bahkan mereka juga membunuh para nabi. Yang hal itu tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 46 disebutkan siapakah yang disebut di dalam Al-Baqarah 161 dengan istilah karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Siapa yang dimaksudkan ini? Maka terjawab di dalam surat An-Nisa ayat 46. Mereka yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Nah ini jelas banget kan? Maka dalam kesempatan kita mempersiapkan bulan suci Ramadan, mari kita tekuni kembali ayat-ayat Allah. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang mengingatkan kita. Termasuk silakan buka Al-Baqarah ayat 120. Di mana ayat Allah menyatakan walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a milatahu. Al-ayat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti hingga umat Islam mengikuti milah mereka. Mereka tidak akan pernah ridho. Mereka nggak akan pernah berhenti berprogram, berjuang, bersiasat. Kenapa? Supaya apa? Supaya umat Islam mengikuti milah mereka. Milah itu apa? Milah itu ada 3. Agama, budaya, dan pola pikir. Jadi mereka nggak akan lalai. Mereka akan tetap melaksanakan hal itu. Nah,
Bagaimana kesiapan kita? Kalau mereka yang mempunyai program seperti itu, mereka orang-orang yang batil, punya program seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap dalam keadaan beriman? Ini persoalan yang sangat penting. Lalu bagi kita sebagai kaum ibu, maka bagaimana kita terhadap anak-anak kita? Bagaimana peran kita di dalam keluarga? Apakah kita sudah mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah? Ini yang harus kita ungkap lebih dahulu. Kita persiapkan, kita tata. Jangan sampai kita ini lalai dan kemudian malah umat Islamlah yang tergradasi. Umat Islamlah yang kemudian terkikis imannya. Sehingga dengan bermacam-macam program yang membuai, maka umat Islam pun membuayan mereka. Na'udzubillah. Baik, mungkin ada gangguan sinyal dari Ustazah Irena. Kita tunggu terlebih dahulu. Baik, saya cek terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi Irena. Atau mungkin dari tim manajemen, Assalamualaikum. Belum terhubung ya. Mungkin bisa di-share screen untuk PPT Ustazah Irena. Atau mungkin dialihkan ke video lain. Baik, mungkin dari panitia sedang menghubungi ya. Mungkin bisa kita share screen untuk yang tertunda tadi, untuk video-video yang masih tertunda tadi sambil menunggu Ustazah Irena. Dipersilakan panitia. Baik, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum Umi Irena. Atau dari tim manajemen Umi Irena Handono. Ya, sepertinya belum ya. Sepertinya Umi Irena ini terlempar dari Zoom tadi. Sambil menunggu proses join lagi, mungkin dari panitia tadi yang belum tertampil adalah video untuk lomba. Untuk detail lomba, mungkin di sini sahabat muslimah bisa mencermati dan mungkin ada yang ingin mengikuti lomba. Silakan kepada panitia, bisa share screen terlebih dahulu.
Bisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ada gangguan kayaknya di pihak saya ini. Oh iya, Oke. tidak apa-apa Umi. Jadi, Baik. Oke, saya bisa mulai? Ya, silakan Umi langsung saja. Ya. Jadi yang saat ini penting kita persiapkan sekali lagi bukan hanya pakaian, bukan hanya makanan, atau bukan cat tembok rumah yang baru, bukan hanya itu. Bahkan yang terpenting adalah persiapan iman kita. Kita murnikan kembali akidah kita. Kita lihat berbagai contoh yang Umi sebut tadi. Gangguan-gangguan, terpaan atau Umi menyebutnya tsunami iman. Untuk itu, kita perlu tahu bahwa iman dalam agama kita, dalam Islam, itu sangat beda dengan iman dalam agama mereka. Termasuk agama yang saya maksudkan adalah agamanya orang yang mengusulkan supaya 300 ayat dalam Al-Quran di-drop karena dituduh ayat itu adalah ayat radikal. Bagi mereka, iman itu seringkali disebut irasional. Mereka memahami begitu. Karena apa? Karena agama mereka adalah agama doktrin. Beda dengan kita. Maka bagi kita, iman itu tidak bisa diklaim saja karena mohon maaf, karena dogma. Misalnya pimpinan menyatakan maka semuanya harus ikut, tapi harus ada sebab-sebabnya, ada sejarahnya, ada sebabnya, ada perbandingannya, secara konkret bisa diterima. Maka inilah sebabnya perlu kembali kita meneliti dengan seksama. Apakah iman kita sudah sesuai dengan yang menjadikan tuntunan kehidupan kita, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah? Nah, mari kita tengok bersama. Bahkan Umi ingin menunjukkan betapa pentingnya peran akal yang mendapatkan wahyu Allah. Coba Umi akan teliti dengan seksama. Apa sih pentingnya akal? Sehingga akal itu disebut dalam Al-Quran itu ada sebanyak 49 kali. Kata kerja takkilun, demikian juga itu diulang-ulang dalam Al-Quran itu sebanyak 24 kali. Kata kerja yakilun juga 22 kali. Sedangkan kata kerja akola, nakilu, yakilu masing-masing 1 kali. Nah, yang menarik adalah penggunaan bentuk pertanyaan negatif yang bertujuan memberikan dorongan dan membangkitkan semangat. Seperti misalnya kata afala takkilun. Kata itu diulang sebanyak 13 kali dalam Al-Quran. Fakta ini menunjukkan demikian pentingnya akal bagi manusia untuk menuju keimanan. Maka jangan sampai ada yang gagal fikir. Oke, next kita lihat lagi. Silakan. Ini coba kita mulai masuk di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahnya adalah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Coba saya urai. Dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa. Berarti apa? Allah itu ada berapa? Allah itu satu. Dia hanya satu. Bukan trinitas. Bukan satu dalam tiga. Bukan tiga dalam satu. Dia adalah tunggal. Lah, dia inilah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak sama atau hambanya, makhluknya, ciptaannya, tidak ada yang bisa menyamai dia. Kalau makhluknya itu beranak pinak, berketurunan, berleluhur, maka dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Sekali lagi, tidak ada apapun, tidak ada seorang pun, tidak ada apapun yang bisa menyamai dia. Dia hanya tunggal. Nah, akidah Islam itu apa? Mohon maaf, kenapa saya tunjukkan surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas itu bagi saya demikian pentingnya. Surat Al-Ikhlas bagi saya adalah surat Allah yang membimbing saya mampu menggapai ridha Allah, mampu menggapai hidayah Allah. Ketika saya berjumpa dengan surat Al-Ikhlas, saya pun terperangah. Oh, seperti ini. Oh ya, tapi memang benar begini. Mengapa saya katakan benar? Karena saat itu saya sudah mempelajari tentang sejarah Tuhan. Bagaimana seorang hamba, bagaimana seorang nabi, dan kemudian berakhir dipertuhankan. Nah, apakah akidah kita sama dengan akidah mereka? Sehingga ada pula umat Islam yang kemudian terkontaminasi, kemudian menyatakan semua agama sama. Samakah semua agama? Tidak. Kalau semua agama sama, berarti akidahnya sama. Samakah akidah kita dengan mereka? Tidak. Samakah iman kita dengan mereka? Cara beriman tidak sama. Coba satu persatu kita ulas. Apa sih akidah Islam itu? Akidah Islam adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, baik buruk dari Allah. Perlu kita pahami benar-benar. Dan saat ini demikian gencar mereka mengatakan bahwa mereka adalah golongan dari ahli kitab. Gencar sekali mereka menyatakan. Maka saat ini di Indonesia, di negeri kita ini, kalau dulu orang beda agama nikah harus keluar negeri.
nikah di luar negeri baru masuk kembali ke Indonesia. Sekarang nikah beda agama di Indonesia, nggak perlu keluar negeri. Maka mereka pun dalil, mereka mengatakan, lah saya ini kan Nasrani. Mereka bilang Kristen itu Nasrani. Nah, maka kami ini ahli kitab. Jadi sudah sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran kan menyatakan boleh pria Muslim menikah dengan ahli kitab. Nah, itu dia. Apakah benar seperti itu? Ini yang perlu kita telaah. Umi mengerucut dulu ke akal menuju iman. Oke, next. Kalau kita berbicara iman, apa sih iman itu? Next. Iman itu bermakna pembenaran yang pasti. Pastinya itu sampai Umi kasih huruf merah. Pasti itu apa? Sesuai kenyataan. Yang muncul dari dalil atau bukti. Jadi kalau kita mengatakan pasti, pasti itu apa? Sesuai kenyataan. Kenyataannya memang begitu. Buktinya memang begitu. Muncul dari dalil atau bukti. Next. Pasti itu artinya apa? Pasti itu artinya 100% yakin, nggak pakai ragu. Sesuai kenyataan itu artinya apa? Sesuai kenyataan itu artinya hal tersebut bukan mengada-ada, bukan khayal. Bukan fata morgana. Sesuai kenyataan. Hal tersebut sekali lagi bukan apa ya, imajinasi, bukan. Tapi muncul dari dalil atau bukti. Nah, muncul dari dalil atau bukti artinya apa? Artinya keimanan itu memiliki hujah. Apa itu hujah? Landasan yang kuat. Jadi keimanan itu memiliki landasan yang kuat. Oke, next. Maka akibatnya, kalau ada orang yang menyatakan beriman tapi tanpa dalil, tidak akan ada pembenaran yang bersifat pasti. Sekali lagi, ada orang mengklaim saya beriman, tapi nggak punya dalil. Tanpa dalil, berpikir tanpa dalil, maka tidak akan ada pembenaran yang bersifat pasti. Inilah demikian betapa pentingnya dalil. Oke, next. Ada dua sifat dalil atau bukti. Yang pertama yaitu dalil akli. Akal. Dalil yang diambil dari ilmu pengetahuan. Atau berasal dari penggalian hukum. Ijtihad ulama. Ada satu lagi yaitu dalil nakli. Dalil yang berasal dari wahyu. Dari Al-Quran. Dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, next. Ini ya, klik. Nah. Semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah.
Jadi semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Next. Next. Bisa di next. Bisa di next. Nah, Umi tampilkan pernyataan dari Imam Syafi'i. Insya Allah kita semua sangat kenal beliau. Imam Syafi'i pernah berkata, ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berpikir dan mencari dalil untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Arti, ya Allah. Bentar. Kami ulangi ya, maaf. Imam Syafi'i berkata, ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berpikir dan mencari dalil untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Arti berpikir adalah melakukan penalaran. Artinya berpikir itu melakukan penalaran dan perenungan kolbu dalam kondisi orang yang berpikir itu dituntut untuk makrifat kepada Allah. Maka dengan cara seperti itu, ia bisa sampai pada makrifat tentang hal-hal yang gaib dari pengamatannya dengan indera. Dan ini merupakan suatu keharusan. Next. Nah, oke. Lalu persoalannya adalah bagaimana kita membuktikan kebenaran eksistensi Allah dengan akal. Contoh ini ya. Atau Umi sederhanakan dulu sebelum memberi contoh. Sederhanakan kalimatnya. Pertanyaan ini adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada? Pakai akal loh ya. Bukan ngayal, tapi pakai akal. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada? Kita sholat wajib sehari 5 kali. Mereka termasuk yang ingin yang mempunyai wacana ngedrop 300 ayat dari Al-Quran, itu mengatakan Allah itu tidak ada. Orang Islam itu bodoh, Allah itu tidak ada, kata mereka. Buktinya apa? Tidak pernah kita berjumpa dengan Allah. Nah ini. Mereka mengatakan begitu. Mereka malah mengatakan beda dengan Tuhan Yesus. Nah, nih. Ada orangnya. Nah ini. Ada fotonya, ada patungnya. Nah ini mereka. Nah ini kita uji nih. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa Allah itu ada? Pakai akal loh, nggak boleh ngayal. Oke, berikutnya. Saya ingin membawa ibu-ibu dan semua yang hadir ya. Saya ingin membawa pada suatu pemikiran yang sangat sederhana untuk menjawab persoalan yang apa ya? Dibilang sederhana bisa, dibilang persoalan yang penting
memang penting banget gitu. Coba. Karenanya saya memakai ukuran itu orang dari kalangan sederhana, dari kaum sederhana. Contohnya apa? Kalau ibu-ibu umroh atau haji, maka di perjalanan sesampai di Saudi itu akan melihat baik di Madinah maupun di Mekah juga banyak, relatif ya banyaknya ya. Itu ibu bisa menjumpai orang Badui. Mereka juga kadang disebut Beduin. Bahasa aslinya Beduin. Arab Badui. Adalah suku Arab nomaden yang hidup dengan cara sederhana dan selalu berpindah-pindah. Saat ini mereka ini hampir punah. Nah, di tayangan saya sebelah kanan bawah itu ada fotonya orang Badui dan di belakang mereka itu ada mobil pick up warna putih. Ya, orang Badui mereka ini kalau hidupnya tadi kan berpindah-pindah ya. Mereka ini berpindah-pindah, terus kemudian bangunan rumahnya bukan bangunan dari batu bata, enggak, tapi mereka bangunan rumahnya dari tenda, terpal. Jadi diangkut pakai mobil putih itu, pakai pickup itu. Kalau dulu pakai onta. Pickup itu sekaligus juga untuk mengangkut makanan onta, termasuk rumputnya. Juga sekaligus untuk mengangkut susu onta, hasil perahan mereka. Lalu di bagian depan, samping sopir itu untuk ngangkut keluarganya. Anaknya, istrinya taruh di situ. Nah, ini kehidupan mereka. Mereka sederhana banget. Kalau mereka merasa kurang kondusif, mereka pindah. Rumahnya diangkut pakai pickup. Nah itu. Nah, orang Badui ketika ditanya, dengan apa engkau mengenal Rob ini? Atau dengan bahasa lain, orang Badui ketika ditanya, engkau kenal Allah? Apakah engkau kenal Allah? Maka orang Yahudi, orang Badui itu menjawab. Jawabannya sangat sederhana. Dan mohon maaf ya, Umi pakai istilah ini. Karena sesungguhnya memang demikian. Dia bilang begini, mohon maaf. Tai onta itu menunjukkan adanya onta. Dan bekas tapak kaki menunjukkan pernah ada orang yang berjalan di situ. Artinya apa? Jadi orang Badui ketika ditanya, apakah engkau kenal Allah? Dia bilang kenal. Dari mana? Gimana caranya kenal? Terus dia jawab, itu lihat. Kamu tahu nggak di depan itu kelihatan enggak? Oh ya kelihatan. Nah itulah. Itu apa itu? Gundukan itu apa? Tai onta. Terus maksudnya? Ya kalau ada tai onta berarti pernah ada onta di situ. Kalau di situ enggak pernah ada onta, ya enggak mungkin ada tai onta. Bahwa ada tai onta itu buktinya pernah ada onta di situ. Terus itu kelihatan enggak itu? Itu apa itu? Ya itu kan bekasnya telapak kaki orang berjalan. Kita jawab begitu, dia jawab lagi. Lah itu berarti apa? Pernah ada orang yang jalan di situ, lewat situ. Karena bekas telapak kakinya ada. Berarti tempat itu pernah dilewati manusia. Nuh, sederhana banget. Dia bilang. Tai onta menunjukkan adanya onta. Bekas tapak kaki menunjukkan pernah ada orang lewat. Nah ini. Sederhana sekali.
Oke, next. Umi tunjukkan apa maksudnya. Maksud Umi adalah, maka Al-Quran adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Kalau Allah tidak ada, ya Al-Quran juga nggak ada. Itu maksudnya. Karena apa? Karena Al-Quran itu kalamnya Allah, firmannya Allah di situ. Dengan bahasa kerennya, maka Al-Quran itu adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Jadi kalau kenal Allah, kenal. Dari mana kenalnya? Itu Al-Quran. Firman Allah ada di situ. Hukum-hukum Allah ada di situ. Allah sebagai penyelenggara, sebagai pelindung, dan seterusnya ada semua di situ. Oke, next. Nah, termasuk ini. Sebentar lagi, insya Allah, kita berangsur menjadi maghrib gelap. Setelah gelap, coba tengok. Alam semesta beserta isinya. Lihat langit tuh. Alam semesta beserta isinya adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Artinya apa? Ini loh alam semesta, ini loh ciptaannya Allah. Nah kalau kita melihat adanya alam semesta, ya berarti ada penciptanya. Cara pahamnya? Ada langit, ada bulan, ada bintang, siang juga ada matahari, ada planet-planet, ada awan, dan semuanya alam semesta. Itu bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Jadi tidak ada yang namanya ada dengan sendirinya itu. Manusia diciptakan oleh Allah kan? Oh bukan, kata mereka yang ateis. Itu manusia itu tercipta dengan sendiri. Dari mana bisa tercipta sendirinya? Demikian pula ada meja. Kenapa? Ya ada yang buat. Ada kue. Kenapa kok ada? Loh, kok ada kue? Ya berarti ada pembuatnya. Kalau anak sekarang ada gadget, ada HP. Nah ini siapa yang buat? Ya ada pembuatnya. Kok ada di sini? Ya ada yang membuat. Ada yang meletakkan di sini. Nah. Oke, next. Coba kita tengok bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Jathiyah ayat 3 sampai 4. Umi langsung terjemah. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata, yang bertebaran di muka bumi, juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin. Benar kan? Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Kalau katanya orang sekarang, logik banget. Ya memang begini harusnya. Oke, next. Nah, ayo mulai. Kita simpulkan. Akal dan indera manusia ternyata tidak mampu menjangkau wujud atau zatnya Allah. Tetapi
Tetapi akal dan indera mampu menjangkau eksistensi Allah. Ini. Jadi kalau akal ini ya, akal dan indera, panca indera kita ini nggak mampu menjangkau wujudnya. Wujudnya. Wujud zat Allah. Nggak mampu. Tapi kalau eksistensinya mampu. Kenapa? Karena akal manusia itu, akal dan indera itu apa? Alat. Karena alat, mana kan namanya alat mempunyai keterbatasan. Contoh apa? Contoh sendok. Ini sederhana sekali. Sendok itu apa? Alat makan. Tapi jangan disangka kalau sudah punya sendok maka semuanya bisa selesai. Enggak. Maka ada sendok juga ada garpu. Masing-masing juga alat, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita mau menusuk, maka nusuknya itu bukan pakai sendok tapi pakai garpu. Mau memasukkan nasi ke mulut kita dengan baik dan benar, pakai sendok, jangan pakai garpu. Pakai sendok kita bisa menyendok teh. Bisa menyendok cairan kopi. Tapi apakah mungkin menggarpu cairan kopi ke dalam mulut kita, memasukkan? Tidak mungkin. Jadi apa? Alat itu punya keterbatasan. Contoh soal, kita sekarang dari tempat kita sendiri-sendiri, kita menyaksikan Zoom ini. Mayoritas ibu-ibu tidak di dalam mobil atau atau menempuh perjalanan, enggak. Tapi mayoritas ibu-ibu ada dalam ruangan. Pertanyaan saya, di dalam ruangan ibu ada udara enggak? Bu, ada udara enggak di ruangan ibu? Ada. Pertanyaan saya berikutnya, gimana cara ibu membuktikan? Karena ibu kan enggak lihat udara. Tapi kenapa ibu mengatakan ada udara? Gimana ini caranya ibu jawab? Tutup hidung. Ketika hidung ditutup, kita tidak bisa bernafas. Lah, tuh cerdas. Jadi intinya apa-apa yang tidak bisa kita indera belum tentu tidak ada. Contohnya apa? Udara. Ibu bisa lihat wujudnya udara? Enggak bisa. Tapi eksistensinya udara, ibu merasakan bahwa ada udara. Loh ini loh. Contoh lagi. Nih ibu saya tunjukkan. Ini HP saya. Sekarang HP saya ini saya letakkan di belakang punggung saya. Bisakah ibu melihat HP saya? Tidak. Tidak. Ya, ibu nggak bisa melihat HP saya. Kenapa? Nggak ada, nggak kelihatan. Tertutup apa? Tertutup punggung. Nah ini buktinya HP-nya. Jadi kembali lagi saya ingin menyatakan indera kita mempunyai keterbatasan. Jadi indera itu adalah alat. Oke. Yuk kita kembali lagi.
Nah, lalu pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia memaksakan diri dengan akalnya berusaha mengenali wujud atau zatnya Allah? Nah, apa yang terjadi? Manusia nggak bisa ngelihat Allah, tapi maksa pengen melihat wujudnya Allah. Apa yang terjadi? Pernah tertulis dalam sejarah ketika Nabi Musa alaihissalam didesak siang malam oleh Bani Israel. Ya Musa, mana Allah? Berikutnya, ya Musa, jangan kau sembunyikan terus Allahmu, tunjukkan pada kami. Ya Musa, berikutnya lagi. Kalau kami tidak melihat Allah, bagaimana kami bisa beriman? Ya Musa, supaya kami bisa mengikuti apa yang kau katakan, tunjukkan Allah kepada kami. Terus didesak macam-macam ungkapan. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Turzina. Sampai di atas bukit, Nabi Musa alaihissalam tersungkur dan menyatakan pada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu, ya Allah. Umatku, ya Allah, Engkau maha tahu, ya Allah, bagaimana rewelnya umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, hai Musa, lihatlah ke depan itu. Ada apa di situ? Gunung. Lihatlah terus. Gunung itu kemudian meledak, meletus, dan Nabi Musa terlempar, jatuh, dan pingsan. Setelah itu Allah menyatakan, wahai Musa, melihat gunung meletus pun engkau tidak mampu. Apalagi menyaksikan wujudku. Nah, itu. Jadi apa yang terjadi jika manusia memaksakan diri dengan akalnya berusaha mengenali wujud atau zatnya Allah? Karena apa? Mustahil akal atau indera manusia menjangkau wujud atau zatnya Allah. Maka ketika ia berusaha terus, maka justru akan tersesat dan terjebak pada personifikasi wujud Tuhan. Personifikasi wujud Tuhan. Apa maksudnya? Tuhan dipersonkan. Tuhan dimanusiakan. Tuhan diwujudkan. Dia adalah seorang Tuhan. Nah ini. Next kita lihat. Nih, contoh gambar-gambar ini bisa berbicara. Ini mereka dalam peradaban Yunani kuno. Mereka gambar Tuhan itu seperti ini. Siapa namanya? Ini adalah Zeus. Apa pangkatnya? Pangkatnya Bapak Tuhan, Tuhan Bapak. Bapak dari para dewa. Itu di Yunani. Jadi Tuhan Bapaknya kayak begini. Jadi Bapak para Tuhan, Bapak para dewa, itu begini. Nah ternyata beda masa, beda peradaban, tapi yang dituhankan sama. Hanya namanya saja yang berubah. Contohnya apa? Peradaban Romawi kuno. Mereka gambar siapa? Jupiter. Nah, tuh. Ya Jupiter ini siapa? Sama. Dewa Bapak, Tuhan Bapak. Untuk orang-orang Romawi kuno. Ini beda masa, beda peradaban, yang dituhankan sama. Yaitu apa? Manusia. Manusia menuhankan manusia.
Kalau di Yunani namanya Zeus, di Romawi namanya Jupiter. Contoh lagi. Peradaban Hindu kuno sampai Hindu modern sekarang ini. Mereka politeisme. Mereka menyembah banyak Tuhan. Contohnya ini gambarnya. Tuhannya kepalanya banyak, wajahnya banyak, tangannya banyak. Nah ini. Terus kita lihat lagi di peradaban lain lagi. Peradaban Cina kuno, bukan Cino. Mohon maaf, Umi salah ketik. Cina kuno. Hingga Cina modern. Sekarang ini. Mereka juga menyembah banyak Tuhan. Ibu mau kemana? Nah, itu kalau ibu-ibu lihat itu laki-laki tua, rambutnya botak, janggutnya putih, itulah dewa kesabaran. Yang seringkali juga disimbolkan dengan kura-kura. Kenapa kok kura-kura? Karena kura-kura itu umurnya panjang, katanya demikian ya, sama. Maka dia itu sudah terbungkuk-bungkuk, tua, nah itu dewa kesabaran. Terus kalau yang di tengah ini jubahnya ini merah ya, kulitnya kemerah-merahan, janggutnya hitam, itu dewa perang. Terus ada lagi yang kecil-kecil, terus ada lagi Sun Gokong, macam-macam, banyak Tuhannya, banyak dewanya. Berikut lagi. Ini peradaban Mesir kuno. Mereka juga menyembah banyak dewa. Macam-macam dewanya. Ada Ra, ada Osiris, ada Horus, ada Isis, dan lain sebagainya. Sama kan? Cuman kalau di Mesir kuno, nah ini manusia badannya tapi kepalanya binatang. Bahkan kemudian separuh manusia, separuh binatang. Dan rata-rata yang dipakai adalah binatang buas. Kenapa? Karena bagi mereka kebuasan itu adalah kehebatan. Kebuasan itu dianggap kehebatan. Oke, next. Itulah kalau manusia maksa di luar batas kemampuan, maksa pengen lihat Tuhan. Pengen lihat Allah, maka yang terjadi adalah personifikasi di semua zaman, di semua peradaban. Karena dangkalnya akal manusia yang sombong, menyangka bahwa dirinya sempurna, padahal dia hanya seorang hamba, selalu terjebak dalam personifikasi Tuhan. Artinya apa? Tuhan selalu digambarkan berwujud manusia. Biar hebat kemudian digambarkan wujud manusia tapi pakai sayap. Wah, wujud manusia tapi kepalanya adalah kepala harimau atau macam-macamnya lagi. Tapi ingat, di setiap zaman dan di semua peradaban Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan para nabi untuk menjadi penerang, untuk meninggikan akal manusia. Dan kita sudah sampai pada nabi tahapan nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau habis tidak ada lagi nabi, ada nabi. Nah, oke, next. Ketika Tuhan yang mana? Nih. Ketika Tuhan dipersonifikasi sebagai manusia, maka Bible menyatakan bahwa Tuhan bisa berjalan. Tuhan makan. Tuhan lapar. Maka Tuhan perlu makan. Tuhan perlu tidur karena capek Tuhan bekerja 6 hari. Maka di hari ke-7 Tuhan istirahat. Maka disebut Sabat. Maka menimbulkan pertanyaan. Apakah Tuhan itu terbatas kemampuannya
kok pakai capek dan sebagainya. Terus mengapa Tuhan tidak bisa dilihat? Terus mengapa Tuhan membiarkan kemiskinan? Mengapa Tuhan membiarkan peperangan? Mengapa Tuhan membiarkan bencana alam? Dan lain sebagainya. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan akal sesuai dengan tempatnya, awas, bisa-bisa menjadi kufur nikmat. Next. Sebentar. Ketika pertanyaan-pertanyaan di atas tidak dibimbing dengan cara berpikir yang benar dan tidak disandarkan pada dalil yang kuat, baik dalil akli maupun nakli, ketika akal dibiarkan berjalan semaunya, liar, maka terjerumuslah manusia dalam ateisme. Apa ateisme? Tidak mempercayai adanya Tuhan. Manusia juga mudah terjebak dalam sekularisme. Apa itu sekuler itu? Memisahkan urusan dunia dengan agama. Manusia juga mudah terjebak dalam sosialisme, komunisme, menolak eksistensi Tuhan. Dan keduanya ini, yaitu sekularisme dan sosialisme, komunisme, sudah banyak di tengah-tengah umat kita saat ini. Di negeri kita ini sudah menjamur penyakit menular yang namanya sekularisme dan sosialisme, komunisme. Awas, hati-hati. Oke, next. Ketika Imam Malik, beliau ditanya tentang makna ungkapan persemayamannya, atau istilah lain arsnya, maksudnya Allah, persemayaman Allah atau ars Allah, beliau lama tertunduk bahkan mengeluarkan keringat. Setelah itu Imam Malik mengangkat kepala lalu berkata, persemayaman itu bukan sesuatu yang dapat diketahui. Kaifiah caranya bukanlah hal yang dapat dipahami. Mengimaninya wajib. Tapi menanyakannya adalah salah atau bid'ah. Nah, maksudnya apa? Kalau ada ungkapan kata persemayaman atau ars atau singgasana Allah, jangan digambarkan Allah itu adalah manusia, maka pakai singgasana, tahta, persemayaman, kursi atau balai-balai seperti balai-balai manusia, kursi manusia. Enggak seperti itu. Makanya jangan gambar-gambar gitu. Oke. Umi menjadi teringat. Ini perlu Umi urai. Coba agak ke belakang lagi. Agak ke belakang tentang zat. Coba silakan putar lagi agak ke belakang tentang zat, ada kalimat zat. Nah ini contoh ini ya, tentang zat Allah. Zat itu apa? Nah ini perkiraan Umi bakal buku itu buku lawas ya, buku udah lama dari seorang pendeta ya. Dia mengarang buku judulnya itu apa ya gitu, tapi gambarnya itu gambar cover depan buku itu tentang apa namanya Ka'bah gitu ya.
Nah, orang yang melihat cover Ka'bah dipikir, oh ini buku yang aku cari untuk manasik haji atau umroh. Tuh, dibeli. Ternyata isinya pendeta itu mengatakan begini. Orang Islam itu menyembah banyak Tuhan. Jadi Tuhannya umat Islam itu bukan cuma Allah. Banyak ternyata Allah yang lain. Nah, yang mana ini? Nah, dia bilang ulasannya begini. Coba, orang Islam itu menyatakan dia menyembah kepada Zat Allah yang Maha Kuasa. Zat itu kan bahasa Arab. Maka Zat kalau diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi Sat. Tulisannya Sat, Z-A-T, Sat. Kalau bahasa Arabnya D-Z-A-T. Kata dia nih, Zat. Itu bahasa Indonesianya Sat. Maka dia urai lagi. Sat itu kan ada 3. Zat padat, zat cair, dan gas. Orang Islam itu menyembah zat. Nah, zat yang mana yang disembah sama orang Islam? Kalau zat cair, enggak ada Tuhan cairan, enggak ada. Kalau gas, enggak ada Tuhan asap, enggak ada katanya. Jadi adalah zat padat. Zat padat yang disembah oleh umat Islam ternyata apa? Zat padat itu batu hitam Ka'bah, dia bilang itulah yang disembah oleh umat Islam. Atau Hajar Aswad yang ada di ujung Ka'bah. Nah itu. Lah ini kan namanya orang gagal paham. You know? Jadi memang di dalam Al-Quran atau dalam bahasa agama kita, ini khusus agama kita, mempunyai kata yang memang merupakan kata-kata hanya ada di dalam Islam, yaitu zat. Allah itu zat yang maha kuasa, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Nah itu. Lah si pendeta itu gagal paham, zat dibilang bahasa Arab, bahasa Indonesianya zat. Nah ini nih. Ini kan? Di dalam kitab mereka memang tidak ada kata zat. Di dalam kitab selain Al-Quran tidak ada kata zat. Jadi zat itu adalah monopoli kata-kata di dalam Islam. Nah karena kemudian dia nggak paham zat itu apa, akhirnya dia terjerumus. Berkhayal dengan khayalnya dia. Bahwa orang Islam itu ternyata menyembah batu hitam. Ka'bah katanya. Ada yang bilang lagi Hajar Aswad. Nah, itu contohnya. Oke. Kembalikan ke tempat saya menguraikan tadi. Nih, ya, berikut lagi. Nah, ini tadi juga sudah, ya. Nah, ini ya. Nah, akal manusia terbatas. Akal manusia yang terbatas tidak akan mampu membuat khayalan tentang zat Allah yang sebenarnya. Bagaimana Allah melihat, mendengar, berbicara, bersemayam di atas arsy dan lain-lain. Manusia nggak mampu menggambarkan itu. Melihat itu juga nggak mampu. Berkhayal itu juga nggak boleh. Sebab zat Allah bukanlah materi yang bisa diukur atau dianalisa. Tidak juga bisa dikiaskan dengan materi apapun. Termasuk dikiaskan manusia. Keliru. Allah menciptakan manusia dan bahkan langit, bumi, alam, jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Dan Allah sebagai pencipta bukan termasuk yang diciptakan. Bagaimana pencipta sama kemudian masuk di dalam yang diciptakan? Ya tidak mungkin. Maka cukuplah
tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Next, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpikirlah kalian tentang makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah. Tetapi jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Sebab kalian tidak akan sanggup mengira-ngira hakikatnya yang sebenarnya. Nah, inilah ibu-ibu, menurut saya penting banget kita murnikan kembali akidah kita, iman kita. Ya. Demikianlah peran akal manusia dalam masalah keimanan. Sekali lagi, akal itu adalah alat pembantu menuju iman, tapi bukan sumber keimanan. Akal yang dibimbing wahyu, maaf, kembali ke tadi, yang Umi baca tadi. Akal yang dibimbing wahyu akan membimbing manusia menuju derajat yang tinggi, yaitu manusia yang mulia. Karena apa manusia itu mulia? Ya karena dimuliakan oleh Allah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bekal kita mengokohkan akidah, menguatkan juga ibadah kita, apalagi sekali lagi menjelang bulan suci Ramadan, ayo bersiap-siap menjadi muslimah berakhlak karimah. Mudah-mudahan Ramadan kita meningkat menjadi lebih baik dibanding dengan Ramadan yang sebelumnya. Mari kita syukuri itu. Alhamdulillah. Silakan. Saya serahkan kembali. Alhamdulillah, jazakillah khairan kepada Umi Irena Handono. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Sebenarnya ini seru sekali Umi gitu. Sayang sekali untuk dikat nanti lama-lama berkenan nanti Umi Irena Handono untuk mengisi kembali di Salimah, karena membahas tentang akidah itu memang harus dalam ya, harus mendalam gitu dan harus fokus gitu. Baik, ini mungkin ada satu pertanyaan saja Umi yang saya bacakan, mohon berkenan untuk menjawab. Ya. Pertanyaan dari Ibu Evi Susanti, mohon izin bertanya Umi, bagaimana menguatkan keimanan di sebagian besar masyarakat sekarang yang berpikir pragmatis, berpikir minim, berpikir instan dan ingin mudah saja gitu, atau bahasanya malas untuk diajak berpikir. Silahkan Umi. Ya, lah kalau ini ya memang sekarang problem, saya paham banget itu. Problem utama masyarakat yaitu apa? Yaitu masyarakat kita ini masyarakat ogah mikir. Nah, terus kalau kita manusia sudah nggak mau mikir tuh gimana ya? Namanya bukan manusia lagi. Sebab apa yang namanya kemampuan berpikir itu ya seperti pisau. Pisau itu sebagus-bagusnya merek pisau gitu ya. Sebagus-bagusnya juga bahan pisau gitu kan. Manusia itu kan sudah sebagus-bagusnya ciptaan itu. Jadi tapi kalau nggak pernah diasah, akalnya, pikirnya itu nggak pernah dipakai, ya kembali lagi deh. Memprihatinkan. Begitu kan? Jadi manusia itu sudah sebaik-baiknya ciptaan. Kenapa sebaik-baik ciptaan? Ya karena ada keunggulan yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan pada makhluk yang lain. Itu apa? Akal, pikir. Nah kalau kemudian manusia nggak mau pakai akal, nggak mau pakai pikir, ya wah itu sakit kepala itu. Ya itu ya tapi bagaimanapun juga hal seperti itu memang harus kita diskusikan dan kita cari solusinya ya. Sangat memprihatinkan ya. Jadi memang Umi sudah
merasakan ya. Gejala ini bukan cuma jadi gejala, sudah jadi kenyataan. Di masyarakat itu sekarang ini orang lebih senang nonton gadget, nonton gambar-gambar yang ada di HP, nonton gadget, daripada apa? Daripada baca, daripada mikir. Loh, mikir aja malas apalagi baca. Coba, mikir aja lah sekarang malas, apalagi baca. Nah, ayat Allah yang pertama kali turun itu apa? Iqra. Bacalah. Nah, proses Iqra itu dihilangkan sekarang oleh manusia modern yang ngaku modern ini. Apa enggak rusak-rusakan? Udah malas mikir, gitu kan? Malas baca, kena pandemi, gitu kan? Terus kemudian kena pandemi, ada COVID jilid 1, COVID jilid 2, COVID jilid 3, kan itu. Terus apa? Nggak ngaji. Itu yang saya soroti. Nggak ngaji. Akibat nggak ngaji gimana? Ya sekarang ini. Sekarang ini. Kita lihat. Pemangku jadi orang yang penting, yang diberi amanah dalam satu bidang tertentu, yaitu bidang keagamaan misalnya gitu ya. Saya nggak nyebut jabatan, saya nggak nyebut orang ya. Kita tahu sendiri. Tapi musuh ini Islam. Nah ini kenapa? Memang kondisinya udah pas. Gitu. Pas apa kondisinya? Pas umat Islam lagi terpuruk imannya. Nah ini loh, alhamdulillah ya Allah, kekuasaan Allah ketika sedang terpuruk-terpuruknya ini kok oleh Allah sudah di pergiliran. Kita itu sudah diberi Ramadan kembali. Lah ini kan kesempatan kita mikir kembali. Ini kayak PR kita bersama, Bu. PR kita bersama. Bagaimana supaya mereka ini tergairahkan untuk kembali membaca. Itu aja dulu kuncinya. Kalau sudah senang baca, insya Allah akan senang mikir. Kalau sudah nggak senang baca, instan terus maunya. Nonton terus. Nah kalau sudah begitu ya seperti kerbau dicocok hidung. Ya kan persis sudah yang terjadi. Ini kan banyak di masyarakat. Perilaku seperti kerbau dicocok hidung itu. Tapi mereka juga nggak merasa gitu loh. Kenapa? Daya pikirnya apalagi daya analisa. Wah, udah deh. Terpuruk banget. Itu ya Bu ya. Jadi Ibu tolong, please. Kita ini kan pendidik utama kita ini. Ya kan? Jadi Ibu itu adalah madrasah utama bagi anak-anak kita. Ayo, apalagi Ramadan. Ayolah, Ramadan ini kita ambil sebagai, atau kita membuat Ramadan ini sebagai momentum kembali ke Iqra. Tolong beri perhatian khusus pada anak-anak. Bila perlu anak-anak itu mohon maaf, ayolah dengan apa namanya, dengan lomba macam-macam Ibu buat lomba macam-macam yang intinya apa? Mengajak mereka ini mau baca. Gak boleh loh Bu kita diem-diemin. Kasihan mereka. Itu anak-anak itu amanah Allah kepada kita kaum ibu. Apa jadinya? Kalau mereka ini, mohon maaf, fisiknya fisik manusia, tapi kemudian tidak mempunyai kelengkapan akal dan pikir. Sudah terkurangi. Jadi seperti makhluk yang lain. Nggak perlu disebut makhluk apa itu. Ini yang sangat memprihatinkan. Ayo dengan segala daya dan upaya kita. Barangkali diperbanyak nanti Ramadan itu.
Termasuk apa? Ngajak anak bermain. Intinya mancing mereka baca. Kalau sudah baca, otomatis mancing mikir. Nah, ayo permainan-permainan game-game Islami itu perlu saat ini kita ajak mereka untuk bermain kembali, bersimulasi, bermain macam-macam. Ayo. Ibu jangan sibuk dengan hal yang lain. Tapi please, mohon maaf, berilah kesempatan lebih besar lagi kepada anak-anak. Insya Allah barangkali itu. Baik, jazakillah Umi. Mohon maaf kepada sahabat Salimah sekalian, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab sekarang karena memang keterbatasan waktu. Ini sudah persiapan maghrib. Sebelum Umi Irena menutup forum kali ini dengan doa, mungkin berkenan dulu Umi untuk foto bersama dengan sahabat muslimah yang sudah hadir pada sore hari ini. Dipersilahkan kepada host atau co-host untuk mempersiapkan foto bersama. Sudah siap untuk host atau co-host? Ini ada 6 slide, jadi mohon maaf nanti agak pelan-pelan ya. Oh ya, baik. Baik, silakan diberi aba-aba Bu Ratna. Slide pertama dan selanjutnya. Ini untuk slide pertama. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Silakan Bunda-bunda bisa on cam nggih, supaya bisa berfoto bersama dengan Umi Irena Handono. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Dan slide ke-6. Sudah, Mbak Dika. Baik, terima kasih. Baik, Umi Irena, saya persilakan kepada Umi untuk menutup dengan doa yang akan diaminkan oleh seluruh sahabat muslimah yang hadir pada sore hari ini. Dipersilakan Umi. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya dan amanah yang Umi terima untuk menutup dengan doa. Marilah kita menghadapkan diri kita khusyuk kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita pun juga berjuang untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah inilah yang disebut taubatan nasuha. Dan kemudian kita pun mengucapkan syukur sebesar-besarnya syukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam yang telah dianugerahkan kepada kita. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah hambanya yang lemah. Tapi oleh Allah kita menjadi berarti. Kenapa? Semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita. Ayo syukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Yang ketiga, marilah kita memohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah.
Ya Allah, jadikanlah anak turun kami, anak turun yang iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, jauhkanlah kami, luputkanlah kami dari kefakiran dan kekafiran. Ya Allah, berilah kami pemimpin dari kalangan hamba-Mu yang Kau cintai, ya Allah. Amin. Hamba yang setia kepadamu, ya Allah. Jadikanlah sebagai pemimpin kami. Amin. Mari kita berdoa juga, ya Allah. Berikanlah kesehatan jasmani dan rohani bagi seluruh umat-Mu dimanapun berada, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, bimbinglah kami agar supaya kami pantas untuk memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Untuk itu mari kita berdoa dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Umi Irina Handoyo. Semoga Umi sekeluarga juga selalu sehat dan semoga nanti ibadah Ramadan berjalan lancar semuanya bagi Umi sekeluarga. Amin. Baik, Umi mohon diri lebih dulu. Oke, silahkan Umi. Assalamualaikum. Jazakallah khair Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara Tarhib Ramadan sudah menuju di penghujung acara. Sebelumnya akan ada sedikit pengumuman, yaitu pengumuman untuk pemenang door prize pada sore hari ini. Dimohon nanti kepada para pemenang untuk menghubungi narahubung yang ada di flyer untuk konfirmasi door prize-nya. Yang pertama adalah door prize untuk yang datang pertama, yaitu Ibu Ria Indarto. Kemudian ada 3 door prize lainnya untuk penanya, yaitu atas nama Ibu Ana Wulandari, atas nama Bunda Zahra, dan atas nama Evi Susanti. Oh baik, sudah ditampilkan nggih di layar. Silahkan bagi nama-nama yang saya sebutkan tadi untuk menghubungi narahubung untuk door prize. Dan kemudian bagi sahabat Salimah yang ingin mengikuti dan berpartisipasi dalam acara rangkaian kegiatan Salimah Fair, bisa menghubungi kontak person yang ada di layar, apakah itu lomba atau Salimart, kemudian ngobras atau kajian, donasi Ramadan, dan juga donasi untuk anak yatim. Bisa di screenshot dulu mungkin nomor CP yang bisa dihubungi dari Salimah Banguntapan. Sahabat Salimah juga dimohon untuk memfollow akun Instagram @salimahbanguntapan untuk mengetahui informasi agenda Ramadan Salimah Fair atau mengikuti grup WhatsApp yang ada di Salimah Banguntapan, karena nanti informasi mengenai rangkaian agenda Salimah Fair akan diumumkan lewat media sosial dari Salimah Banguntapan.
Baik, mungkin sudah cukup. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita tiba di penghujung acara pada sore hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup acara Tarhib Ramadan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah, kemudian istighfar, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dari MC mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Ditunggu partisipasi dari sahabat Salimah sekalian untuk mengikuti rangkaian agenda dari Salimah Fair. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun atas kehadirannya. Subhanalladzi